Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how's life? Hope you are great. Today we are going to study about recon text. Hari ini kita akan belajar tentang text recon. What do you know about recon text? Apa sih yang kalian tahu tentang text recon? Recon texts are written to retell events in chronological order with the purpose of either informing or entertaining their audience or both. Recount text adalah teks yang ditulis untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu yang diceritakannya secara berurutan atau in chronological order. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menginformasikan atau menghibur para pemirsa. Sekarang kita beralih ke types of recount text atau tipe-tipe dari text recount. First is personal recount. Yang pertama adalah text recount personal. These usually retell an event that writer was personally involved in. Jadi, yang pertama ini adalah jenis text recount yang isinya menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang dialami si penulis itu sendiri. Ya, jadi sifatnya personal. Contohnya, si penulis menceritakan tentang liburannya atau dia menceritakan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang sudah berlalu. Nah, itu adalah jenis text recount personal. Second is factual recount. Yang kedua adalah jenis text recount factual. Recording an incident based on facts. Yang kedua adalah recount factual. Isinya menyajikan laporan peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta-fakta. For instance, a science experiment, police report, and etc. Contohnya adalah laporan percobaan sains, kemudian laporan kepolisian, dan lain sebagainya. And then, third is imaginative recount. Writing an imaginary role and giving details of events. Dan yang terakhir adalah jenis text recount imaginative. Nah, jenis text recount ini menceritakan sebuah cerita yang didasarkan pada imajinasi pengarangnya. Yang namanya imaginative berarti kejadiannya itu tidak benar-benar ada. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah text recount, kita perlu memahami text structure atau struktur teksnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Oke? Urutan pertama adalah orientation. It's telling who, when, where, what, and how the event happened. Jadi di bagian orientation ini memuat siapa, kapan, di mana, apa, dan bagaimana kejadian itu terjadi. Second is events atau kejadian-kejadiannya. Di sini we describe events in chronological events. Kita menceritakan di bagian events ini ya, kita menceritakan kejadian-kejadiannya secara berurutan. And then third is reorientation. Reorientation is conclusion, summarize or repetition of the information contained in the orientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan, rangkuman, atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Setelah memahami text structure atau struktur teks dari recount text, sekarang kita belajar tentang language features atau unsur kebahasaan dari text recount. Yang pertama is written in the past tense. Jelas ya, recount text menggunakan tenses past tense. Kenapa? Karena kejadiannya sudah berlalu. Yang kedua, using conjunction and time connectives. Menggunakan konjungsi atau kata sambung dan time connectives atau kata penghubung waktu. Contohnya next, later, when, then, after, before, and so on. Third is using action verbs. Menggunakan kata
kerja perilaku atau tindakan. Contohnya went, saw, at, and etc. Ya, semua ini menggunakan verb 2 atau past tense kata kerjanya. Yang keempat, using adverbs, ya, menggunakan kata keterangan, bisa kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, using personal pronouns, menggunakan kata ganti personal, contohnya I dan we.